Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Saat ini kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Kenaikan Tuhan Yesus ke Surga. Kita membaca firman Tuhan dalam Lukas 24 ayat 44 hingga 53. Dari kebenaran firman Tuhan ini ada 3 hal yang menjadi poin penting. Bahwa sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan Yesus mengingatkan para murid-muridnya. Apa yang perlu diingat oleh para muridnya? Yang pertama yaitu ingat karya Kristus di dalam diri Anda semua. Di dalam ayat 46 hingga 47 di situ Yesus berkata, ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa. Saudaraku yang terkasih, konteks ayat ini yaitu ini adalah penampakan Yesus Kristus yang kelima kali kepada murid-murid. Murid-murid masih belum paham, masih bingung, masih lupa-lupa ingat akan perkataan Yesus sebelum kematiannya, bahwa Yesus sudah berulang kali mengatakan Mesias harus menderita, bangkit dari antara orang mati, dan ada pengampunan dosa melalui karya Kristus ini. Hanya Kristus yang bisa berkarya seperti ini. Tokoh-tokoh agama lain tidak bisa, bapak-bapak gereja juga tidak bisa, orang-orang saleh sekalipun tidak bisa. Hanya Yesus Kristus yang bisa melakukan ini. Saudaraku, dengan mengingat karya Kristus, maka Anda mengingat bahwa Anda berharga bagi Kristus. Janganlah minder, jadilah orang Kristen yang bangga terhadap Kristus. Dengan mengingat karya Kristus, maka Anda tidak sendiri di dunia ini. Ada orang yang peduli dengan Anda, ada orang yang sangat sayang kepada Anda, dan itu adalah Yesus Kristus. Dengan mengingat karya Kristus, maka Anda akan semakin semangat dalam menjalani kehidupan ini. Dan Anda pun akan semakin semangat melayani Dia sebagai pemimpin hidup Anda. Dengan begitu, Anda pun akan ingat tugas-tugas Anda. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari nas firman Tuhan ini yaitu ingat tugas Anda. Di dalam ayat 48 dikatakan, kamu adalah saksi dari semuanya ini. Tugas kita semua yaitu sebagai saksi. Saksi adalah orang yang mengalami sendiri apa yang telah dilihatnya, dirasakannya, dialaminya. Mengapa Mother Teresa bisa tetap setia melayani di tengah-tengah orang India yang miskin dan kena penyakit kusta? Mengapa William Carey tetap semangat melayani menjadi misionaris di India walaupun anak dan istrinya mati karena wabah penyakit? Mengapa Hudson Taylor tetap setia melayani di Cina padahal waktu itu Cina sedang berperang? Mengapa David Livingstone tetap setia melayani menjadi misionaris di Afrika padahal waktu itu Afrika sedang diserang wabah penyakit? Jawabannya, karena mereka sudah dijamah kasih Kristus. Mereka sudah mengalami kasih Kristus yang dahsyat itu, yang rela mati di kayu salib untuk dosa-dosa mereka. Oleh karena mereka sudah mengalaminya, maka mereka rela berkorban apapun demi pelayanannya sebagai saksi Tuhan Yesus Kristus. Inilah tugas sebagai saksi, yaitu menyaksikan kasih yang sudah Anda alami kepada orang-orang di sekitar Anda. Hal yang ketiga, nas firman Tuhan dari firman Tuhan yang kita baca yang ketiga yaitu ingat Roh Kudus menyertai Anda. Di dalam ayat yang ke-49 di situ tertulis, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Saudaraku yang terkasih, diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi, tempat yang maha tinggi. Itulah pribadi Roh Kudus. Pribadi Roh Kudus datang dari tempat yang maha tinggi, yaitu pribadi
Roh Allah sendiri. Saudaraku, uniknya kita diperlengkapi oleh Roh Kudus bukan berarti kita yang menjadi Tuan, tetapi justru Roh Kuduslah yang tetap menjadi Tuan atas diri kita. Uniknya kita diperlengkapi bukan supaya terlihat hebat, tetapi untuk melayani sebagai hamba, melayani Tuhan dan sesama. Uniknya kita diperlengkapi oleh Roh Kudus supaya kita juga memperlengkapi orang Kristen lainnya. Itulah namanya karunia-karunia yang diberikan Roh Kudus supaya kita melatih orang lain juga. Uniknya Roh Kudus menyertai Anda. Itu berarti Anda pasti sanggup mengerjakan tugas-tugas yang diberikan Allah Bapa dan Tuhan Yesus bagi Anda. Anda perlu bekerja sama dengan Roh Kudus sehingga segala tugas Anda dapat diselesaikan. Uniknya Roh Kudus menyertai Anda kalau Anda mau dipimpin oleh Roh Kudus, bukan dipimpin kedagingan. Ketika Anda berdosa, maka Roh Kudus berduka dalam diri Anda. Ketika Anda mau dipimpin Roh Kudus, maka Dia akan terus bergiat dalam diri Anda. Roh Kudus adalah pribadi Roh Allah itu sendiri, pribadi yang maha kuasa, pribadi yang kekal. Saudaraku, kalau Anda mengingat karya Kristus dalam diri Anda, mengingat dan melakukan tugas Anda sebagai saksi Kristus, dan mengingat Roh Kudus menyertai Anda dalam seluruh pelayanan dan kehidupan Anda, maka Anda akan senantiasa menerima berkat Allah dari surga. Di dalam ayat yang ke-50 dikatakan, lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ Ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Tuhan Yesus sekarang ada di surga. Dia memberkati orang-orang yang mengingat karyanya, yang melakukan tugas yang sudah diberikannya, dan yang mau dipimpin oleh Roh Kudus. Hal yang kedua implikasinya yaitu bahwa senantiasa menyembah Yesus Kristus sebagai anak Allah yang sejati. Di dalam ayat yang ke-52 dikatakan, mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat sukacita. Yesus Kristus adalah Allah yang sejati, pribadi anak Allah yang menjelma menjadi manusia. Itulah yang kita sembah di dalam kehidupan kita. Dan hal yang ketiga, implikasi daripada firman Tuhan ini, orang yang ingat karya Kristus, orang yang ingat akan tugasnya sebagai saksi Kristus, dan orang yang mengingat Roh Kudus menyertai Anda dan hidup di dalamnya, maka Anda senantiasa berkenan kepada Allah dan memuliakan Allah dalam segala aspek hidup Anda sampai akhir hidup Anda. Di dalam ayat yang ke-53 dikatakan, mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, maka kita sudah yakin bahwa Tuhan Yesus sudah menyediakan tempat bagi kita di surga. Sudah ada jaminan tempat di surga, keselamatan yang kekal di surga. Tuhan Yesus sudah menjamin itu. Itulah tujuannya Dia naik ke surga. Sedangkan kita yang masih di bumi ini, kita harus selalu mengingat karya Kristus dalam diri Anda dan menyaksikan karya Kristus itu sebagai tugas Anda selama Anda hidup di dunia ini. Dan yang ketiga, ingatlah Roh Kudus menyertai Anda dalam melakukan tugas itu sehingga seluruh hidup kita berkenan kepada Allah Bapa di surga. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami di dalam surga, kami mengucap syukur buat segala berkat Tuhan, segala perlengkapan rohani, segala hal-hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus yang sudah memimpin kehidupan kami, menginsafkan kami akan segala dosa dan kesalahan kami, yang memimpin hidup kami dalam seluruh kebenaran firman Tuhan.
Dan terima kasih ya Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kami, yang sungguh ajaib luar biasa. Melalui karya kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, maka kami pun memperoleh pengampunan dosa. Terima kasih ya Allah Tritunggal, terpuji termulialah namamu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.